Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back again with me. Here, I will complete the assessment from my supporting lecture Mrs. Kurniawati SPD MA, which is about explaining the course Introduction to TOEFL and Writing. Before we enter the explanation of the TOEFL material, let's get to know each other first. Okay, my name is Putri Agustina Dewi. My student identification number is 210170094. I come from the Introduction to TOEFL and Writing class A5. I'm now in my third semester at Malikus Saleh University. Nah, all my friends must be impatient right to want to listen my explanation. Let's just get into the material. Nah, di sini kita akan membahas semua tentang TOEFL. Nah, teman-teman pada tahu nggak sih apa kepanjangan dari TOEFL? TOEFL itu singkatan dari Test of English as a Foreign Language, atau diartikan ujian bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Apa sih TOEFL itu? TOEFL adalah salah satu tes uji bahasa Inggris yang paling dikenal khususnya di Indonesia. Test of English as a Foreign Language adalah tes proficiency yang digunakan untuk melihat tingkat kemampuan bahasa Inggris seseorang tanpa dikaitkan secara langsung dengan proses belajar mengajar. Jenis-jenis TOEFL itu ada 4. Yang pertama TOEFL PBT atau Paper Based Test, yang kedua TOEFL IBT atau Internet Based Test, yang ketiga TOEFL CBT atau Computer Based Test, dan yang terakhir TOEFL ITP atau Institutional Testing Program. Tapi sayangnya TOEFL CBT dan TOEFL ITP sudah kurang populer dan tidak diakui oleh internasional. Karena di Indonesia kebanyakan menggunakan jenis TOEFL Paper Based Test dan Universitas Malikus Saleh tercinta kita ini juga menggunakan PBT, maka di sini saya akan menjelaskan satu jenis TOEFL aja, yaitu TOEFL Paper Based Test. TOEFL Paper Based Test atau PBT adalah salah satu jenis tes TOEFL yang paling terkenal dan banyak diselenggarakan pada berbagai institusi pendidikan, lembaga kursus, hingga lembaga khusus bahasa Indonesia. Pada TOEFL PBT ini, para peserta yang ikut tes akan mendapat skor minimal 220 atau skor terendah sampai 677 atau skor tertinggi. Pada umumnya, scoring ini digunakan untuk standar seleksi beasiswa, dan pada umumnya juga skor untuk bisa lolos beasiswa dalam negeri dibutuhkan nilai 500, sedangkan di luar negeri sekitar 550. Nah, TOEFL Paper Based Test ini memiliki 3 skill. Yang pertama listening, yang kedua structure and written expression, dan yang terakhir reading. Baik, kita akan membahas skill PBT yang pertama, yaitu listening. Di dalam listening, kita akan diuji skill mendengarkan percakapan pendek atau panjang. Dalam tes ini, biasanya terdapat 50 soal dengan durasi 30 menit. Hal ini juga bertujuan untuk menguji kemampuan dalam memahami bahasa lisan. Untuk bisa memahami bahasa lisan tersebut, kita pastinya harus membiasakan diri mendengarkan bahasa Inggris secara lisan. Nah, jenis-jenis listening itu ada 3. Yang pertama short conversation atau percakapan pendek, yang kedua ada long conversation atau percakapan panjang, dan yang terakhir ada long talk atau berbicara panjang. Skill PBT yang kedua itu structure and written expression, yaitu bertujuan untuk menguji dalam memahami tata dalam bahasa Inggris. Diberikan dengan 40 soal, dikerjakan dalam waktu 25 menit. Biasanya 15 soal masuk ke structure dan 25 soal ke dalam written. Skill PBT yang terakhir adalah reading. Tes ini bertujuan untuk memahami bacaan teks dalam bahasa Inggris. Tes reading ini terdapat 50 soal dengan waktu 55 menit. Maybe it's enough to just end here with an explanation from me. More or less, I apologize. Thank you for your attention and thanks for watching.